wabarakatuh. Yang terhormat dosen kita Ibu Dr. Nur Hastuti MPD. Yang terhormat teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi PPKHB Universitas Padang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami Anak Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa yang materinya adalah tim pelaksana identifikasi dan asesmen anak CIBI, di mana materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Puji Lestari. Untuk Ibu Puji kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang tim pelaksana identifikasi dan asesmen anak CIBI. Pelaksanaan asesmen terhadap anak-anak berkebutuhan khusus biasanya melibatkan berbagai tim ahli yang relevan dengan bidang yang akan diasesmen. Tim pelaksana identifikasi dan asesmen anak CIBI, di mana pelaksanaan asesmen terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini melibatkan berbagai tim ahli yang relevan dalam bidang yang akan diasesmen. Tim ahli dimiliki oleh sekolah, namun di Indonesia belum memungkinkan dengan kondisi sistem pendidikannya. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan, tetapi masih banyak juga yang belum bisa. Agar pelaksanaan asesmen berlangsung secara profesional, maka sekolah dapat bekerja sama dengan berbagai ahli tersebut. Bentuk kerjasamanya bisa yang pertama yaitu bisa secara periodik, anak berkebutuhan khusus diasesmen oleh ahli yang bersangkutan dengan mendatangi tempat prakteknya. Yang kedua yaitu mendatangkan ahli yang bersangkutan secara periodik ke sekolah. Dan cara yang ketiga yaitu mendatangkan ahli yang bersangkutan pada waktu dibutuhkan di sekolah. Tim ahli asesmen dalam pendidikan khusus secara umum memiliki tugas di bidangnya masing-masing. Secara khusus, tugas tim ahlinya adalah pertama yaitu menilai penempatan anak, apakah ditempatkan dalam pendidikan khusus atau layanan pendidikan lain yang relevan. Yang kedua yaitu menyusun program pendidikan yang diindividualkan. Yang ketiga, menilai program pendidikan yang diindividualkan, dan yang terakhir yang keempat yaitu menilai kembali layanan pendidikan khusus yang telah diberikan. Adapun tim pelaksanaan identifikasi dan asesmen pada anak CIBI itu ada 10, yaitu pertama guru kelas umum, guru pendidikan khusus, pegawai sekolah, ahli psikologi, ahli bahasa, perawat sekolah, guru khusus pendidikan jasmani adaptif, ahli terapi okupasional, pekerja sosial, dan terakhir konselor. Baiklah, kita mulai dari yang pertama yaitu guru kelas umum atau guru reguler. Guru ini merupakan tim yang sangat penting dalam asesmen karena ia terlibat langsung dalam menghadapi anak. Guru bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan perkembangan akademik, keterampilan sosial anak dengan teman sebayanya, serta memberikan informasi kekuatan dan kelemahan anak dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu guru pendidikan khusus. Guru pendidikan khusus di sini memberikan informasi tentang prestasi anak dalam kondisi layanan khusus atau individualisasi. Mereka dapat memberikan informasi masalah akademik, komunikasi, dan perilaku, serta informasi ini akan dikombinasikan dengan informasi dari guru kelas, sehingga diperoleh perbandingan prestasi anak di kelas biasa dan di kelas khusus. Yang ketiga yaitu pegawai sekolah atau administrator sekolah. Administrator sekolah juga dapat memberikan informasi tentang program-program yang akan diberikan oleh sekolah kepada anak tersebut. Yang keempat yaitu ahli psikologi. Ahli psikologi di sini berperan dalam menentukan kelayakan program pendidikan khusus yang berkaitan dengan masalah psikologis anak. Psikologi ini juga bertanggung jawab dalam memberikan interpretasi tes dan menentukan
penaksiran tes inteligensi, serta prospek pengembangan keterampilan yang memungkinkan pada anak di masa yang akan datang. Yang kelima yaitu ahli bahasa bicara. Ahli perkembangan bahasa bicara di sini bertanggung jawab menilai keterampilan komunikasi anak. Secara khusus bertanggung jawab dalam hal mengidentifikasi gangguan bicara pada anak, mendiagnosis gangguan bahasa secara spesifik, memberikan rujukan kepada profesional medis yang berkaitan dengan bahasa dan bicara, dan pencegahan gangguan komunikasi pada anak. Yang keenam yaitu perawat sekolah, ahli fisik, ahli neurologi, dan ahli psikiater. Mereka memberikan informasi tentang masalah, kondisi, dan penyakit yang berkaitan dengan kondisi kesehatan anak. Yang ketujuh yaitu guru khusus pendidikan jasmani adaptif. Guru khusus pendidikan jasmani adaptif ini memberikan informasi tentang kemampuan motorik pada anak. Yang kedelapan yaitu ahli terapi okupasional. Ahli terapi okupasi dan ahli fisik ini berperan dalam meningkatkan keterampilan anak mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan kondisi kebutuhan anak dan memberikan pencegahan intervensi dini agar kekurangan tidak semakin parah. 9 yaitu pekerja sosial. Pekerja sosial bisa memberikan informasi tentang status sosial dan emosional pada anak. Dan yang terakhir yaitu konselor. Konselor membantu anak dalam mengembangkan bagian yang berkaitan dengan emosional pada anak. Asesmen ini sebaiknya kita lakukan secara terus-menerus, tidak hanya saat peserta didik menjadi siswa baru atau saat peserta didik naik atau tinggal kelas, untuk melihat perkembangan anak berbakat dan keberbakatan sejauh mana penerima dan memperoleh proses penghambatan atau kemajuan anak. Baiklah, inilah penjelasan tentang tim pelaksana identifikasi dan asesmen pada anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Puji. Selanjutnya untuk jenis-jenis instrumen asesmen anak CIBI akan disampaikan oleh Bu Anita. Untuk Bu Anita kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk moderator Pak Rion. Saya akan menjelaskan yang kedua yaitu jenis-jenis instrumen asesmen anak CIBI. Yang pertama ada authentic assessment. Menurut Piarto menjelaskan bahwa authentic assessment adalah melihat secara langsung pada apa yang siswa munculan dalam bidang-bidang khusus. Authentic assessment dapat juga disebut kinerja, penilaian alternatif, atau penilaian langsung. Dan yang kedua ada dynamic assessment. Asesmen dinamis adalah suatu proses identifikasi yang dilakukan secara terus-menerus pada kemampuan kebutuhan belajar siswa. Asesmen dinamis ini adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai kemampuan kognitif yang selalu tidak muncul ketika bentuk tes standar yang digunakan. Dan yang ketiga ada kemampuan spasial, yaitu kemampuan mental untuk mengevaluasi dan memanipulasi suatu objek atau benda. Sebagaimana dengan asesmen dinamis, suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan suatu pendekatan asesmen yang berisi kekuatan aspek spasial dapat berpengaruh besar dalam mengurangi perbedaan skor yang berkaitan dengan tingkat status sosial ekonomi atau kelompok etnis. Selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Rion. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang modifikasi asesmen anak CIBI yang sudah standar. Berikut di makalah kami adalah contoh instrumen asesmen anak berbakat. Yang pertama, nama anak. Nama anaknya ditulis di sini, terus tanggal lahir, tanggal pemeriksaan, dan tanggal pemeriksa. Untuk di instrumen ini
Terdapat beberapa indikasi yang di sini kami mengambil contoh ada 22 indikasi. Dan untuk menjawabnya, kita tinggal menconteng iya atau tidak. Ini petunjuk berikan tanda cek conteng pada pilihan iya jika indikasi yang diamati muncul atau tampak. Terus berikan tanda cek centang pada pilihan tidak jika indikasi yang diamati tidak muncul. Seperti contoh yang pertama, indikasi memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang sains dan matematika, olahraga atau seni sejak kecil. Bila memang memiliki kemampuan tersebut, bisa diconteng iya, atau apabila tidak mempunyai kemampuan luar biasa tersebut, tinggal mencentang tidak. Terus lanjut contoh yang kedua, yaitu memiliki tanggung jawab tinggi terhadap bakatnya. Bila anak itu mempunyai tanggung jawab terhadap bakatnya, conteng iya, bila tidak, conteng tidak. Dan seterusnya ada 22 indikasi. Adapun indikasi yang kami ambil sebagai contoh di sini adalah yang pertama, memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang sains, matematika, olahraga atau seni sejak kecil. Yang kedua yaitu memiliki tanggung jawab tinggi terhadap bakatnya. Ketiga, peka terhadap perubahan atau keadaan dalam bidang yang disukai. Keempat, fanatik terhadap bidang tertentu. Kelima, selalu berupaya meningkatkan kualitas terkait bidang yang diminati. Keenam, memiliki wawasan dan komprehensif terhadap bidang yang diminati. Ketujuh, selalu tidak puas dengan hasil yang dicapai. Terus ke-8, menetapkan standar tinggi dalam bidang yang diminati. 9, konsisten menekuni profesi dalam bidang yang diminati. Ke-10, rela berkorban dalam memperjuangkan keberhasilan dalam bidang yang diminati. Ke-11, memiliki inisiatif tinggi dalam mengembangkan pada bidang yang diminati. Ke-12, senang mencoba hal-hal yang baru terkait bidang yang diminati. 13, berperilaku terarah pada tujuan. Ke-14, memiliki keterampilan yang lebih pada bidang yang diminati. Ke-16, memiliki rasa ingin tahu tinggi. Selanjutnya, memiliki energi yang kuat. 18, memiliki kebiasaan menemukan ide-ide dan solusi pada bidang yang diminati. 19, memiliki kesadaran yang tinggi pada penyesuaian perubahan. 20, terampil dalam mengerjakan atau menjalankan tugas dalam bidang yang diminati. 21, memiliki sikap positif terhadap bidang yang diminati. Dan yang terakhir, memiliki pengetahuan yang luas pada bidang yang diminati. Oke, tadi adalah indikasi dari instrumen asesmen anak berbakat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, pelaksanaan asesmen terhadap anak-anak berkebutuhan khusus melibatkan berbagai tim ahli yang relevan dengan bidang yang akan diasesmen. Yang kedua, bentuk kerjasama dengan tim ahli dapat dilakukan dengan cara yaitu secara periodik anak berkebutuhan khusus diasesmen oleh ahli yang bersangkutan dengan mendatangi tempat prakteknya. Mendatangkan ahli yang bersangkutan secara periodik ke sekolah dan mendatangkan ahli yang bersangkutan pada waktu dibutuhkan ke sekolah. Yang ketiga, tim pelaksana identifikasi dan asesmen terdiri dari guru kelas umum, guru pendamping khusus, pegawai sekolah, ahli psikologi, ahli bahasa dan bicara, perawat sekolah, guru khusus pendidikan jasmani adaptif, ahli terapi okupasi dan pekerja sosial dan konselor. Yang terakhir, jenis-jenis instrumen asesmen ada 3, yaitu authentic assessment, dynamic assessment, dan kemajuan spasial. Demikianlah pemaparan materi dari kami kelompok 4. Terima kasih, dan apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.